Nampak layarnya? Nampak, Bang. Nampak, oke. Kita mulai ya. Abang tuliskan dulu. Kalau dikatakan dia oksidator, itu berarti zat yang mengalami reduksi. Kalau dia reduksi, berarti bilangan oksidasinya CR naik atau turun? Turun. Turun. Jadi berarti dia mengalami reduksi. Reduksi. Nah, untuk mengetahui oksidator, maka nanti yang tertulis adalah spesinya. Ingat, dalam menentukan bilangan oksidasi, koefisiennya kalian abaikan saja. Jadi kita mulai dari yang pertama. Jadi ini abang tarikan supaya langsung kita jawab. Nih, abang kopikan, abang taruh di sini. Oke, bertanya si Abel, berapa bilangan oksidasi air di sini, Dik? 0. 0, karena dia adalah unsur bebas. Kalau ada yang bingung ditanya ya, Dik. Abelio lagi, air di sini berapa, Dik? Apa yang perlu kita ingat? Koefisiennya abaikan ya. Positif Jadi 3 ya, Bang. positif 3, mantap. Siapa yang bingung? Silakan lapor. Emmanuel aman ya? Aman lah, Bang. Aman lah, iya kan? Stefani mana? Apa, Bang? Oh, adanya dirimu. Aduh, nggak nampak deh. Lanjut. Si Emmanuel. Di sini berapa biloksnya, Dik? Yang ini. Positif 2. Positif? 2 ya? Salah, no. Itu adalah unsur bebas. Itu adalah unsur bebas. Oke. Oke, di sini berapa? Apa, Emmanuel? Positif 1. Positif 1. Kalau ini positif 1, CR. Berapa Cl di sini? Cl-nya CR. Minum, Bang. CL-nya. 1 juga berarti gitu, Bang. 1 atau minus 1? -1, Bang. Minus 1. Cl di sini berapa? Min 3. Berapa? Minus 3. -1. Minus 1. Kita selalu bercerita untuk satu atom ya. Oh iya. Atom. Oke, Stefani, siapa yang mengalami oksidasi? Yang tunggu, Bang. Kayak nggak ada, Bang. Ada AL. Kok nggak ada? Adalah AL. ini kan mengalami oksidasi nih. Si AL ini. AL, Bang. AL di sini dia kan naik ini ke sini. Nah, ini berarti namanya adalah oksidasi. Oksidasi. Yang turun siapa? Abelio. Abelio. HCl sama H, Bang. HCl sama H. ya, yang turun aja. Yang turunnya jangan HCl. Yang turun adalah yang mengalami reduksi adalah si H, Bang. H. Yang ini kita tulis. Jadi di sini H. Ini ke sini dia mengalami adalah reduksi. Nah, dari cerita ini berarti kita bisa tentukan siapakah oksidator? Yang jawab Emmanuel. Oksidatornya adalah Nama CL. Oke, abang kasih tahu ya. Untuk oksidator kita tuliskan dia spesinya tanpa menggunakan koefisien. Jadi angka yang ini atau angka yang ini tidak usah dituliskan dalam penulisan oksidator. Oksidator adalah si HCl. Reduktor, ayo. Reduktor yang berarti adalah si Emmanuel L. AL. Nanti kalau misalkan ditanya di soal, andaikan ditanya siapakah hasil oksidasi? Hasil oksidasi. Andaikan ditanya hasil oksidasi, berarti ini oksidasi yang warna merah hasilnya. Dan tulisnya adalah AlCl3. Andaikan ditanya adalah hasil reduksi, maka ini jawabannya adalah H2. Saya? Oke, abang kopikan untuk bagian B supaya lebih cepat. Nih, abang kopikan di sini, kita jawabkan di. Nah, soal ini yang ditanya juga oksidator reduktor. Abang tanyakan untuk satu orang, si Stefani. Janganlah Stefani nanti yang susah aja ya. CR aja, CR. Berapa di sini CU-nya, CR? 0. 0. Di sini berapa CU-nya, CR? Ayo, mulai bingung. Mulai bingung.
Berapa? Berapa? Sabar, Bang. Sabar pun aku deh. Yang lain juga dihitung ya deh. 2, Bang. Kok 2? Nggak tahu aku, Bang. Aduh. Kau nembak ini berarti. Ulang. Oke, coba. Abelio berapa deh? CU di sini. Bentar ya, Bang. Oke. Yang lain dipikirkan ya. Stefani bisa? Atau Emmanuel? Berapa bilangan oksidasi CU di situ? Itu NO3 kali 2, Bang. Kali 2? Iya, 2 kali. Positif 6, Bang. Positif 6. Itu kata si Abelio. CU-nya ya. Oke, thank you Abelio. Stefani Zurika Positif berapa? 6 juga lah, Bang. Positif 6 kata si CR. Tidak konsisten. Stefani kemana ini? Nggak diperhatiin ya, Bang. Ki, Ih, aku perhatiin loh. Oh iya Apa ya. sih? Yang masalahnya nggak bunyi kok deh. Kan abang nggak manggil, Bang. Oh iya ya. Kan aku bilang yang lain deh. Coba aku panggil lah. Stefani Zurika berapa deh itu? Udah lupa caranya, Bang, yang itu. Oke, kalau sudah lupa dengarkanlah. Jelaskan di sebelah sini. Ionisasi garam. A, ini X, ini B, ini Y. Kalau kita buat ini tanda panahnya, bagaimana kemarin ionisasi, Dik? A itu kationnya, X dan Y itu berupa indeks dan berupa angka, B itu adalah anionnya. Jadi kalau kita buat sini berarti X, sini akan menjadi A, di sini Y positif, kemudian ditambahkan dengan Y, B, X negatif. Begitulah ionisasi untuk si garam. Contoh Al2S3, Al2S3. Ini kalau diunkan jadi apa deh? Coba ikuti ionisasi yang di atas. 2Al, 3 positif, ditambahkan dengan 3S, 2 minus. Dari sini nanti berarti bilangan oksidasi Al berarti positif 3, atau bilangan oksidasi S adalah minus 2. Misalkan abang buat dia adalah ZnCl2. Bagaimana ionisasinya ini? Berarti A-nya Zn, X-nya bernilai 1, B-nya di sini Cl, Y-nya bernilai 2. Berarti di sini jadi apa deh? Zn 2 positif tambah 2 Cl negatif. Berarti bilangan oksidasi Cl berapa? Zn di sini berapa? Positif 2. Bagaimana kalau dia yang ada anion, tapi anionnya itu poliatomik? Ingat bahwa ada ion-ion yang dia satu paket, jangan diputus. Misalkan dia adalah nitrat, NO3 itu nitrat, tidak boleh dilepas. Satu paket itu namanya. NO2 nitrat. Kalau sulfat apa deh? SO, SO4 2 minus. Kalau fosfat apa deh? PO4 3 minus. Jadi ini satu paket dia. Fosfat, PO4, sulfat, SO4. Jadi kalau misalkan abang tuliskan dia adalah ionisasi, misalkan Ag2SO4, nah ini satu paket. Satu paket dalam arti A-nya di sini Ag, X-nya di sini 2, B di sini adalah SO4. Berarti Y-nya berapa? 4, Bang. Bang. 4. Bukan. 2, Bang. Bukan. Karena abang bilang di sini satu paket. Satu paket berarti ini adalah satu ion. Satu paket ini. Jadi ceritanya adalah kalau begini, inilah dia si A, ini yang satu paket ini, inilah dia si B. Berarti yang mana tuh? Ini dia si X, Y-nya berapa? 1. 1. Ingat ini satu paket B. Jadi ini satu paket itu jangan dilepas. Jadi kalau misalkan kita buat ini, jadi apa nih? Jadi apa? 2Ag, gimana jadinya? Mengikuti aturan yang di atas. 2Ag positif, tambahkan dengan SO4 berapa? 2 negatif. 2 negatif. Nah, begitulah dia jadinya. Oke, Bang. Oke, berarti kalau misalkan abang buat dia yang agak panjang. Panjang itu kurang lebih begini. Misalkan abang tuliskan CR3, di sini PO4,
2 kali. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini satu paket. Satu paket ini berarti jangan dilepas. Artinya inilah si B-nya. Siapa A-nya? CR, Cristiano Ronaldo. Siapa itu IX-nya? 3. Siapa B-nya? 4. Berapa Y-nya? 2. Berarti ini bagaimana ionisasinya? 3 CR 3 CR. PO. Berapa positif? Nah, itu dulu. 4 bang. 2 positif. Ingat, ini satu paket. Iya bang. Bukan Y-nya itu. Tambahkan dengan berapa? PO Kurang. 2 PO 4. Berapa minus? 3 bang. 3 minus. Nah, soal yang di sini, ini abang tarikkan ke sini. Coba jadi gini. CU NO3 2 kali. CU NO3 2 kali. Nah, ini artinya apa? A-nya CU, X-nya bernilai 1, B-nya siapa? B-nya NO3, kemudian Y-nya siapa? Y-nya berapa? 2. Abelio, bantu abang nih. Kira-kira ionisasinya bagaimana? CU CU 2 positif 2 positif tambah 2 NO3 NO3 negatif. negatif. Bagus. Kalau begini kasusnya, berarti kan kita udah tahu di sini. Berarti bilox CU berapa? Bilox CU berarti kan kalau dia ion monoatomik, biloxnya berarti yang di atasnya. Positif 2. Berarti kalau kita buat di atas ini, berarti CU-nya di sini adalah positif 2. Paham CR? CR? Paham bang. Paham. Bagus. Nah, berarti kalau dia CU di sini positif 2. Lanjut. H dalam senyawa adalah positif 1. Berarti berapa N-nya? Abang tanyakan satu orang untuk bilangan oksidasi N di sini. Si Emmanuel. Positif 5 bang. Tumben. Positif Kok tumben? 5. Enggak ya, mantap. Di sini berapa, Dik? Emmanuel? Positif 2 ya bang. Positif 2. Oke, bagus. Kalau nanti ada yang bingung ditanyakan ya. Nah, ini H dalam senyawa 1O minus 2. Nggak usah kita cari. Bang, ini NO3-nya berapa? Perlukah kita cari? Nah, boleh kamu cari, Dek. Tapi abang kasih tahu lah. Andaikan di sini NO3 anionnya, di sini pun NO3 anionnya, maka bilangan oksidasi N tidak akan berubah itu. Jadi kalau N di sini positif 5, N di sini juga positif 5. Bang, bagaimana pembuktiannya? Boleh dihitung di sini deh. Kayak gini tadi, NO3 ini kan. Kan ingat kalau N ditambahkan dengan 3 kali bilangan oksidasi O dijumlahkan sama dengan minus 1. Maka N-nya sama dengan positif 5. Bisa, Dik? Bisa ya? Bisa bang. Bisa. Oke, berarti H dan O tidak usah kita cari. Pertanyaannya selanjutnya, dari sini udah ketemu dia, berarti dari CU ke CU si CR ini adalah mengalami Oksidasi. Oke, mantap. Tidak tertipu dia ya. Beh, Oksidasi. Betul lah, kan bilang oksidasi. mau ngeprank abang ya? Iya, sengaja itu. Karena ada siswa langsung diikutkan dia, yang pemilihan itu langsung diikutinya. Berarti ini dia mengalami reduksi. Nah, kadang ini kalau sudah ketemu ini kan udah gampang, sudah terhitung. Kadang menentukan bilangan oksidasi ini siswa yang salah. Oke, berarti dalam hal ini sudah kita anggaplah dapatlah dia. Oksidator itu adalah, oksidator itu deh kita tulis spesinya ya. Meskipun hanya yang berubah ini hanya N, tetapi oksidator mengalami reduksi. Kita tulisnya adalah spesinya, dalam hal ini senyawanya HNO3. Berarti reduktor. Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Dalam hal ini adalah C. Oke? Bisa ya? Bisa bang. Bisa. Next, soal berikutnya. Yang bagian C, ini mulai panjang ini. Ini harus semua pertanyaan ini. Si Stefani, K dalam senyawa berapa di biloxnya? K yang ini. Sabar bang. Sabar. Aku pun nggak ingat bang. 1 A. ya? Iya, golongan 1 kak bang. Golongan 1 berarti bilangan oksidasinya berapa? Plus 1. Ini adalah positif 1.
Berarti dalam senyawa K itu selalu positif 1. Jadi ini positif 1, ini positif 1. Nah, itu aja positif 1. Oke, lanjut. Mn. Nah, yang Mn di sini adalah si Emmanuel. Berapa Mn di sini, Dik? Positif 7, Bang. Wih, mantap sekali. Luar biasa. Positif 7. Emmanuel, berapa di sini Mn-nya? Agak bingung, Bang. Agak bingung. Oke, siapa yang bisa jawab? Positif 7 juga ya, Bang? Salah. Stefani bisa jawab? Kalau bisa jawab dapat apa, Bang? Coklat. Silver Queen, Bang. Aku nggak ada yang kasih, Bang. Oh, nggak ada kasih. Kan ada besar. Positif 2 ya, Bang? Positif? 2. Kenapa bisa? Positif 2. Ayo, apa? Bagaimana ceritanya? Nggak tahu, nembak lo berarti. Oke, mau jelaskan ya. Karena SO4 min 2 gitu. Yang perlu kita ingat ion-ion. Coba Abang tanyakan dulu ya. Misalkan ada Mg 2 positif. Kalau digabungkan dengan suatu ion, katakanlah karbonat, CO3 2 minus. Apa gabungannya? BCO3. Betul, that's good. Mg CO3. Oke. Nah, artinya kalau misalkan Abang mau cari Mg CO3, yang kita ingat CO3 itu adalah 2 minus. Supaya membentuk senyawa yang pengalinya adalah 1,1, otomatis Mg-nya harus 2 positif. Itu kalau dibalikkan kan begitu. Nah, sama dengan begini. Ada senyawa MnSO4. Soal kita yang di sini, MnSO4. Nah, kita tidak tahu Mn berapa positif. Tetapi yang kita ingat, nah ini harus kita ingat, sulfat itu adalah ion dengan SO4 2 minus. Artinya supaya membentuk senyawa dengan yang netralnya MnSO4, maka kira-kira Mn-nya berapa positif? 2. 2, Bang. Kesimpulannya kalau ada soal garam begini, kita harus ingat salah satunya. Kalau ini positif 2, Abang tanyakan yuk, berapalah S di sini? Ayo, ini untuk menjawab ini adalah si CR. Berapa S-nya, Dik? 6 positif ya, Bang. Itu 6 positif. Betul deh, 6 positif. Positif 6. Karena kan 1O minus 2, berarti 4O minus 8. Ini 2, berarti totalnya supaya semua 0 harus positif 6. Ingat, kalau di sini positif 6 dalam SO4, jadi SO4 dimanapun, mau siapapun kation yang berikatannya dengan SO4 itu, dia tetap positif 6. Jadi ini juga positif 4. Positif 6, ini juga positif 6, ini positif 6, ini juga positif 6. Jadi nggak usah dicari. Gitu maksudnya. Bisa dibuktikan ya. Kalau kamu membuktikannya boleh, hanya 1 berarti 2 kali 1 tambah S dikurang 8 sama dengan 0, boleh. Oke, C di sini. Untuk mencari C di sini, Abang panggilkan satu orang atas nama si Stefani. Berapa C di sini, Dik? Plus 6, Bang. Plus 6. hampir. Plus 3, plus 3. Oke, plus 3, Dik. Plus 6 itu untuk 2C ya. Jadi kalau dia untuk 1C kita bagi 2 berarti positif 3. Oke, C di sini berapa? Yang jawab si Abelio. C di sini, Dik. Berapa C-nya? Positif 4, Bang. Positif? That's good. Positif 4. Ini kan mantap dia. Berarti tidak sia-sia ya. Berarti dari sini 7 ke 2. Ini berarti mengalami reduksi. Kalau sudah ketemu gini-gini kan udah mudah dia. 3 ke 4. Ini berarti udah ketemu dia adalah oksidasi. Hah? Oh iya, Bang. Iyalah, 3 ke 4 kan naik, bro. Iya, Bang. Iya, Bang. Oke, maka kalau ditanya sekarang, CR, siapa reduktor? Si H2C2O4. H2CO4, siapa yang tahu namanya itu? Ada yang tahu ya? Asam Apa itu, Bang? oksalat. Asam oksalat itu namanya ya. Oke, yang kalau ditanya siapa oksidator? Oksidator berarti yang mengalami reduksi dalam hal ini KMnO4. Siapa yang tahu namanya itu? Kalian belum belajar tata nama ya? Kalium permanganat itu namanya.
Iya bang. Hasil oksidasi berarti sini adalah CO2, kemudian hasil reduksi itu berarti adalah si MnSO4. Ini lah gampang ini kan? Ini berapa? Cr. Piloksnya? 0. 0. Di sini berapa Cr? -1. -1, betul. Karena Na golongan 1 ya. Ini Iya bang. ini berapa Abelio? I-nya? 0 bang. 0. Di sini berapa dik? Kalau Na-nya positif 1, maka ini adalah minus. Berarti kalau ini 0, ini -1, berarti kita tariklah ini dari 0 ke -1. Ya. Ini mengalami reduksi. Kemudian dari sini -1 ke 0, ini berarti mengalami oksidasi. Berarti yang dikatakan oksidator PR2 PR2. bang. PR2, betul. Kemudian reduktor itu adalah siapa dik? NaI. Oke. Nah, udah habis soalnya. Jadi, aku kasih lihatin satu dulu contoh. Satu aja pun. Nanti ku tanya siapa oksidator, siapa reduktor. Oke? Oke, coba dijawab. Kira-kira yang manakah oksidator, reduktor dari soal ini? Buatkan dulu dia bilangan oksidasi masing-masing. Kalau menentukan bilangan oksidasinya buntu, tidak akan bisa menentukan oksidator dan reduktornya. Oke, coba. Kamu tunggu. Sudah siap? Tiana, sudah dicoba? Atau sedang? Lagi itu apa bang? Oh ya, kalau kira sedang uji piring. Oksidator channel 2 ya bang. Oksidator? Oke. Bang, aku juga bang. Kau sampai itu, kau asap apa dia orang itu kau percaya? Ayo. Reduktornya CRL3 bang. CRI itu ya bang. Bilangan oksidasi pun kau buat. Benar atau enggak bang? 3 bang. Benar. Jadi kita pahami dulu masing-masing. Kita buat dulu bilangan oksidasinya masing-masing. Kita buat dari sini ya. Kita mulai dari CRI3. CRI3 kalau kita membuat ionisasi seperti ionisasi garam tadi, maka ini jadi apa? Pakai AXBY. Pakai AXBY tadi. Maka ini jadi apa, Dik? Jadi CR3 positif ditambahkan dengan 3I-. Artinya bilangan oksidasi CR di sini berarti positif 3 dan bilangan oksidasinya adalah -1. Oke, mau pindahkan di sini. CR-nya ini positif 3, ini adalah -1. Bagaimana dengan CR di sini? Berapakah bilangan oksidasinya? Ayo, Stefani, berapa CR di sini? +6. Bagus, +6. Kalau ada yang bingung silakan melapor. Jadi, oke. Berarti CR-nya dari 3 ke 6. Berarti ini dia akan mengalami yang kita sebut oksidasi. Ini oksidasi. Sekarang I-nya. I di sini berapa? Abelio, berapa I-nya, Dek? Berapa I-nya, Dek? Positif 7 bang. Mantap sekali. Positif 7. Yuk. Jadi Bang, gimana ini? Kok dua-dua naik? Ini -1. Dia ke positif 7. Juga mengalami oksidasi. Bang, dua-dua oksidasi. Yes. Nah, bagaimana dengan Cl di sini? Di sini berapa bilangan oksidasinya? 0. Cl di sini berapa? Cr? -1. -1. Berarti Dengar dari tadi kan bang suaraku?
Kedengaran. Udah Bang bilang suara kibuk aja Bang dengar. Berarti dari 0 ke minus 1 kita sebut namanya adalah reduksi. Dari cerita ini berarti bisa jadi dia dalam satu senyawa, dua-duanya bilangan oksidasinya berubah dan bertindak sebagai reduktor karena kan ini mengalami oksidasi. Berarti dari sini boleh kita anggap bahwa reduktornya adalah si CrI3. Nah, oksidator itu adalah yang mengalami reduksi. Siapa itu, Dek? Cl2. Namun ada yang berbeda di sini. Hasil oksidasinya itu ada 2. Apa itu? Hasil oksidasinya siapa? Ada K2CrO4. Ada satu lagi. Siapa itu? KiO4. Kemudian kalau mengatakan di sini hasil reduksi. Hasil reduksinya apa, Dek? KCl. KCl. Bisa dipahami, Dek? Jadi bisa jadi dia dalam satu reaksi dia akan mengalami oksidasi 2 zat yang dihasilkan. Satu KCl2CrO4, satu lagi KiO4. Oke, paham ya? Silakan. 6 yang K2CrO4 itu kayak mana Bang carinya? Oh, yang ini. Nah, itulah kalau nggak tahu ditanya. Ya kan, Dek? Thank you. Nah, Perhatikan itu, Bang. enggak, dia tadi pergi deh. Cuci piring di bentar. Oke, yang ini, Dek. Ini ya. K2CrO4. Apa yang harus kita ingat? Kita harus ingat bahwa si K itu tergolong golongan 1, berarti dia bilosnya positif 1. Si O itu adalah mempunyai bilangan oksidasi minus 2. Dan ingat kalau dijumlah ini semuanya 0. Masih ingat, Fiana? Kalau dijumlahkan dia K2CR2 itu sama dengan 0. Iya, Bang. Iya, berarti kalau kita buatkan lain, berarti 2 kali bilangan oksidasi K, 2 kali 1 ditambahkan dengan 1 kali bilangan oksidasi Cr, ditambahkan dengan 4 kali bilangan oksidasi O, minus 2, kalau dijumlahkan sama dengan 0. 2 kali 2 tambah bilangan oksidasi si Cr, dikurangkan dengan 8 sama dengan 0. Bilangan oksidasi Cr dikurang 6 kan sama dengan 0. So we get the oxidation number of chromium is positive 6. Oke? Bisa, Fiana? Bisa, Bang. Oke, thank you for today. See you on next week. Sampai jumpa. Bang, Oh, silakan. nggak screenshot, Bang. Ya, Bah. ku screenshot bentar lagi. Nanti ku kirim ke grup kalian. Oke? Oke, Bang. Oke, Bang. Oke, sampai jumpa ya. Ya, Bang. Thank Iya, you. Bang. Makasih, Bang. Thank Makasih, you, Bang. Bang.